Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa ketemu dengan Anda semuanya. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, juga dimudahkan dilancarkan segala urusan kita. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketika kita melihat jadwal kita di pertemuan ini, sebetulnya kita pertemuannya adalah kuliah lapangan ya. Namun karena memang banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin kita akan diskusi karena memang ini terkait dengan ya sesuatu yang mungkin masih mengundang atau mengandung banyak pertanyaan. Oke, baik kalau gitu saya mohon untuk ya open kamera karena kita akan berdiskusi. Dari materi-materi sebelumnya, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan ya. Nah, jadi diusahakan nanyanya jangan japri ya gitu kan. Mungkin japri saya agak kerepotan ya. Itu kemudian enaknya di grup. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama, nanti berarti kan jawabannya sudah tahu begitu kan itu. Kalau nanya di grup, mungkin seperti itu. Tapi kita lebih enak interaktif ya. Kalau melalui Zoom mungkin enaknya interaktif ya. Oke, kita bisa langsung nanya, kemudian jawabannya juga bisa langsung Anda ketahui. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas ya tentang ya soal dari UTS ya, dan soal itu merupakan ya studi kasus ya, dan itu juga yang pertama nanti ya ketika Anda mengerjakan soal tersebut berarti Anda satu merupakan nanti hasil tugas-tugasnya akan diakui gitu kan sebagai tugas. Nah, kemudian juga eh, rangkuman tugasnya ya nanti Anda buatkan juga gitu kan sebagai jawaban daripada UTS ya itu. Nanti ya jawabannya tentunya dikumpulkan. Nah, berarti ketika Anda sudah selesai semua tugasnya yang ada di soal UTS yang kemarin dibagikan, nah, berarti Anda sama dengan sudah mengerjakan soal UTS. Nah, begitu kan? Dan juga otomatis Anda juga mengerjakan tugas-tugas yang memang ada di pertemuan 13, maaf, pertemuan 14 ya, 13, 14, 15, ataupun pertemuan 5, 6, 7. Nah, itu kan. Nah, karena memang hampir sama. Jadi 5, 6, 7 dan 13, 14, 15 ini adalah kuliah lapangan. Jadi kuliah lapangan itu sebetulnya Anda harus mendampingi para pelaku UMKM. Nah, seperti itu ya. Anda mendampingi para pelaku UMKM, kemudian apa yang dikerjakan? Nah, itu mungkin kita adalah guidance-nya kepada soal UTS itu guidance-nya. Oke, kecuali kelas sebelah ya. Anda jangan mikirin yang lain, kita fokus ke kelas kita saja. Jadi nanyanya ke teman-teman yang ada di kelas ini. Oke, untuk nanya tugas, jangan nanya ke kelas yang lain karena pastinya nanti akan ada perbedaan. Oke, baik. Silakan saya undang mungkin ada yang penasaran, ingin bertanya sebelum saya memberikan beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Pak, saya mau bertanya, Pak, Oke, silakan. untuk itu terkait yang produknya tuh, Pak. Mm-mm. Kebetulan kan saya punya usaha sendiri tuh, Pak, yang pisang goreng. Oke, Nah, jadi kira-kira boleh dipakai nggak, Pak, untuk UMKM-nya? yes, boleh. Boleh, Oke, aman ya? aman, Pak. Makasih, Pak. Aman. Oke, sama-sama. Baik. Ya, yang ngapain juga kalau memang misalkan kita ada produk, ngapain kita harus produk orang lain kan? Nah,
Nah, itu. Jadi kita berpikirnya simpel aja. Kalau memang bisa produknya punya kita sendiri, ya kenapa memang kita harus punya orang lain? Nah, jadi gitu. Nah, artinya Anda mendampingi itu nggak apa-apa. Itu seolah-olah punya orang lain produknya begitu. Nggak apa-apa seolah-olah punya orang lain kan kita namanya mendampingi. Ya, padahal punya kita gitu kan. Nah, ini keren ya. Gitu. Anda langsung praktek kalau begitu. Nah, silakan yang lain. Terima kasih nih. Siapa tadi? Sultan ya. Oke, ada yang lain? Nah, kemarin ada yang nanya ke saya gitu kan, ada yang ya mahasiswa ya baru ya pindahan dari prodi lain gitu kan ke PT IK. Nah, kemudian bagaimana dengan tugasnya ya? Tugasnya adalah enaknya Anda tanya saja kepada temennya begitu kan? Itu. Enaknya seperti itu. Oke. Aman ya? Nah, mungkin saya lupa ya kalau mungkin harus ngejawab atau apa namanya ngebales di WA kayaknya mungkin agak ini ya karena mungkin kalau temennya kan paham nih oh iya saya ini gitu kan kita nggak banyak kok gitu kan ya kita sedikit ya nah itu oke ada lagi silahkan nah kemudian yang sudah kita lakukan kemarin itu kita pertemuan kemarin sudah membahas tentang kalender konten ya kalau tidak salah. Nah, itu. Nah, ini ya. Ini saya ini ya. Nah, di sini gitu kan ya. Sebetulnya Anda diminta untuk membuat tugas ya. Kalau ini kan tidak saya jelaskan ya karena Anda sudah yakin lah bisa. Kemudian yang kedua ya, kalender konten dan yang ketiga hari ini. Ya, hari ini apa tugas hari ini? Nah, hari ini tugasnya adalah Anda ya membuat ya kontennya gitu kan ya. Jadi hari ini membuat konten dari kalender konten yang sudah kita buat. Nah ini kan ya. Jadi ketika kemarin kita sudah membuat kalender konten selama 1 bulan gitu kan ya. Membuat kalender konten selama 1 bulan. Nah kemudian ya hari ini kita akan membuat kontennya begitu kan. Itu. Nah ini yang menjadi tugas kita hari ini. Oke ya. Maaf nih. Ya, maaf 14 ya. Membuat konten. Nah, dari kalender konten yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini. Nah, sekarang berapa konten yang dibuat? Nah, oke, 3 buah konten. Nah, tentang apa saja begitu kan kontennya? Ini terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, jadi konten yang di kita buat ini nanti kontennya ya. Oke, ini belum selesai berarti. Membuat 3 buah konten dari kalender konten yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, tambahkan lagi ya untuk di-upload di Instagramnya. Di Instagram. Nah, dalam kurung IG. Nah, berarti yang belum punya akun Instagram, nah harus bikin dulu, mudah ya. Syaratnya kalau tidak pakai email, pakai nomor handphone gitu kan ya ini. Email juga bisa dadakan ya, tenang saja. Nah, kemudian, nah kontennya nanti bentuknya seperti apa gitu kan. Oke, yang pertama Anda ya silahkanlah Anda pilih dari sana ya, dari kalender konten Anda. Anda mau pilih yang mana, hari keberapa, saya tidak akan tentukan. Yang penting buatnya 3. Jadi yang pertama adalah untuk posting ya, posting.
Posting, kemudian nanti bentuknya adalah bentuk kontennya apa? Carousel. Gimana nulisnya? Begini ya. Kemudian yang kedua, eh reel. Berarti, ah, ini ya. Reel itu video ya. Video. Nah, video. Kemudian yang ketiga apa? Story. Story video. Nah, nah ini. Baik, sampai sini. Nah, kira-kira kebayang tugasnya apa? Nah, nanti tugas ini ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan tugas ini, nanti begini, pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-15 atau pertemuan terakhir, tugasnya apa? Tugasnya Anda ini, Anda adalah memposting gitu kan ya, tugasnya memposting. Kan kita membuat dulu kan, membuat baru kita memposting. Ya, kita membuat ini baru memposting ya, memposting. Jadi kontennya akan diposting ya. Nah, ini ya. Oke, kita bikin. Silakan nanti kita akan posting untuk pertemuan berikutnya. Nanti akan diposting di pertemuan berikutnya. Nanti bagaimana cara mempostingnya begitu kan? Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Pokoknya hari ini kita fokusnya ini bagaimana membuat ya kontennya begitu kan itu. Nah, kemudian di sini karena memang mata kuliah ini kan judulnya keren ya, aplikasi desain grafis. Nah, kemarin kan waktu kita pertemuan tatap muka ya kita sudah bahas bahwa aplikasi desain grafis itu jenisnya banyak sekali. Dari banyak aplikasi desain grafis itu, saya di sini tidak akan memberatkan Anda. Pokoknya silakan. Yang penting Anda tugasnya selesai. Anda mau buatnya menggunakan komputer silahkan. Anda mau menggunakan smartphone juga silahkan. Nah gitu kan. Anda mau menggunakan aplikasi yang hebat. Aplikasi yang berbayar juga silahkan. Anda mau menggunakan aplikasi yang gratisan juga silahkan. Yang penting apa? Yang penting tugasnya dibuat. Oke. Baik sampai sini kira-kira. Sudah bisa dipahami? Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Halo, halo. Halo, Pak. Yes. Nah, ini Bang Heri, silahkan. Mengenai ini, Pak, kan tadi tuh yang pertemuan 15 itu kan diposting ya. Mm-mm. Sedangkan Harry ini sama kliennya di briefing itu mau dipostingnya itu sebelum tanggal 27, Pak. Jadi free order itu yang terakhir itu tanggal 27. Mm-mm. Gimana, Pak? Jadi Harry mau diposting sekarang gitu. Mau Setelah dipo ngedesain langsung diposting gitu. Wah, ini Nggak nunggu keren. pertemuan. Ya nggak nunggu Nah, pertemuan 15 dulu. nggak apa-apa. Gimana, Pak? Nggak apa-apa Nggak gitu apa-apa. kan ya. Nanti, nah berarti kalau gitu kan. Diposting, kemudian, nah dipostingnya adalah dijadwalkan kalau bisa. Oke ya. Jadwalkan gimana? Posting dengan penjadwalan. Mungkin pernah apa namanya? Instagram gimana ya? Coba. Eh, ada di sini yang pernah posting dengan menjadwalkan? Belum Halo, pernah sih, Pak. mungkin yang lain teman-teman ayo coba. Ada yang sudah atau belum? Posting dengan menjadwalkan. Nggak apa-apa, kita kan ini diskusi ya, biar biar enak gitu Iya. kan? Heeh. Iya.
Terus sama yang pengumpulan kalender konten sama desain briefnya itu masih di link drive pribadi dulu, Pak. Iya betul. Nanti linknya terakhir saya akan Ya, minta gitu kan ya. Ah, ya. tenang aja, kumpulin aja dulu. Wah, Ah, kan kan itu kan tanggalnya udah jelas kan ketika ngupload ya. iya, iya, Mm-mm. iya, Kalau dulu misalkan kita bikinnya tanggal berapa gitu kan, tapi diuploadnya hari ini kan ngacunya ke tanggal yang lama gitu kan. Iya, iya, jadi Pak. tenang aja gitu kan. Jadi Iya. ternyata sih, Semangat Mas Fahri. iya, tenang aja. Pokoknya yang memang misalkan belum nggak apa-apa, bikin aja gitu kan. Jangan khawatir. Oh saya belum gitu kan. Ya udah tinggal bikin kan. Ya, yang penting Betul. buatnya gitu kan itu. Oke. Nah, penjadwalan ya, penjadwalan. Nah, jadi oke sambil nunggu ya. Nah, ini memang materinya untuk yang akan datang sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya. Saya akan coba gimana caranya nih. Saya harus ini dulu ya. Screen. Bentar. Nah, mungkin sambil nunggu silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh? Berarti hari aman ya, Pak? Mau ngupload pas Eh, nanti juga. iya aman lah. Nah, Oke, siap. oke, Berarti apa? hari mention Bapak ya? Oke, siap. Oh iya, Siap. jangan lupa di mention ya. Ya, Oke, aman. mentionnya tahu kan? Oke, saya Tahu. Nanang titik ABD ya. Ya. Oke, sebentar nih. Nampaknya saya mau coba ya. Saya mau coba ini. Bentar. Sini eh, terlihat. Saya terlihat. Terlihat, Pak. Saya terlihat buka Instagram. Terlihat. Wah, ada siapa tuh? Ngeo. Iya. Oke, nah gini ya. Ini ya, misalkan untuk memposting dengan menjadwalkan tuh begini. Anda posting di sini. Di sini ada tanda di bagian bawah itu kan ada tanda plus ya. Ada tanda plus ya. Nah, misalkan kita mau postingnya posting apa? Nah, saya misalkan mau posting ini deh. Ya, mana? Oke ya. Ini kayak. Nah, ini ya. Posting ini ya, saya mau posting misalkan selanjutnya. Nah, kemudian setelah posting itu saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian biasanya kan di sini kan ada tambah keterangan ya. Keterangan ini kan berarti di sinilah captionnya di sini ya. Jadi tulis caption di sini. Tulis deskripsi ya, caption atau deskripsinya ya, deskripsi misalkan. Nah, titik-titik-titik ya. Pokoknya ini. Nah, kemudian kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah itu ada pilihan lainnya. Terlihat. Nah, nah, pilihan lainnya kemudian jadwalkan postingan. Nah, ini jelas nih. Nah, ini mau dijadwalkannya kapan? Misalkan sekarang ini tanggal 24. Saya mau dijadwalkannya tanggal 27. Begitu kan? Ya, jam berapa? Silakan pilih. Misalkan ini jamnya adalah jam 7 pagi, pukul 7 pagi. Pada saat orang lagi apa namanya? Atau jam 6 lah, jam 7 pagi. Udah selesai. Nah, ini di sini ada tulisan nih. Fitur konten. Nah, ini kan?
pre-day ya, jadwal, ini jamnya berapa sudah. Ini sudah kelihatan, sudah gitu kembali sini. Nah, udah ini kan tinggal diklik saja nanti jadwalkan. Ya misalkan saya klik jadwalkan. Nah, jadwalkan kan? Kemudian bagikan postingan gitu kan, bagikan di mana gitu kan. Instagram, Facebook gitu kan, ada nih. Oke, saya lain kali. Nah, tidak pesan. Tidak, terima kasih. Nah, ini postingan Anda dijadwalkan tanggal sekian. Nah, untuk melihat bahwa postingan kita sudah dijadwalkan, kita bisa lihat di akun kita ke sini. Nah, kemudian di sini Anda biasanya nanti tunggu ya. Kok ada ini? Apa nih? Oke. Nah, di sini bagian atas itu ada garis 3. Kelihatan ya? Bagian paling kanan sebelah atas ada garis 3. 3 garis ya. Kita klik. Kemudian di sini ada ke bagian bawah. Nah, ada konten terjadwal. Kan tadi saya udah dijadwalkan. Nah, ada nih. Nah, kan saya bilang tadi tulis caption atau deskripsi ya. Ya, harusnya kan itu pakai copywriting apa ya. Nah, kemudian di sini dijadwalkan Desember 27 ya. Berarti dia 27 Desember. Kemudian 07 anti meridium gitu kan. Artinya jam 7 pagi gitu kan itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini karena sudah gitu kan ya berarti yang ini gimana nih? Ah, nggak bisa dihapus ya. Oke, oke. Nah, itu contoh ya, contoh konten terjadwal. Oke, baik. Baik, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Halo, halo. Bisa, Pak. Oke. Nah, itu untuk pertemuan yang akan datang ya. Jadi kalau yang masih bingung, misalkan ini konten terjadwal nggak usah dipikirin nanti gitu kan pertemuan yang akan datang. Tapi pastikan dari mulai sekarang ya supaya Anda kontennya bisa dijadwalkan, diusahakan akun Instagramnya dialihkan gitu kan menjadi akun profesional begitu kan itu atau akun bisnis begitu kan. Tuh, mungkin itu. Nah, silakan dari tugasnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman? Ya, silahkan. Ini pada meneng baik, nih. Pada diam aja. Nah, oke ya. Mungkin sambil nunggu gitu kan ya. Sambil nunggu nanti eh saya nanya ya sama AI ya begitu kan. Untuk menemukan misalkan 3 ide gitu kan. 3 ide kalender konten ya. Nah, bisa nih. Ternyata ada dijawab. Jadi promnya begini ya. Promnya misalkan carikan 3 ide konten untuk jualan di Instagram. Nah, jadi ternyata idenya pertama kita bisa before after gitu kan. Mungkin ini lebih cocoknya apa? Jadi before after itu ya cocoknya misalkan jualannya misalkan skincare gitu kan. Jadi ada perbandingan wajah sebelum dan sesudah pemakaian produk. Nah, ini. Kemudian juga bisa juga menggunakan testimoni pelanggan gitu kan ini. Nah, kalau gambar misalkan gambar ini pakai carousel. Tapi kalau ini juga bisa pakai video pendek gitu kan ya. Ini cocoknya untuk di Reels misalkan begitu kan. Boleh nggak kalau tidak di Reels? Ah, boleh aja. Saya pengennya di posting gitu kan. Atau saya pengennya untuk di story gitu kan gitu.
Nah, kemudian ya tambahkan juga caption yang edukatif dan CTA-nya, call to action. Nah, misalkan mau kulit glowing kayak gini, yuk coba produknya gitu kan. Nah, ini kan apa namanya eh, call to action-nya begitu kan itu. Nah, kemudian yang kedua bisa eh, BTS ya atau behind the scene. Nah, behind the scene itu apa? Misalkan ajak audiens melihat proses pembuatan produk atau persiapan pengemasan pesanan. Misalkan di sini ada yang jualan ini, kalau di kelas sebelah ada ya gitu kan dia jualan ya apa kemarin tuh basreng gitu kan ya. Jadi kalau jualan basreng di ini gitu kan ya, pokoknya prosesnya seperti apa begitu kan ya gitu kan behind the scene ya. Ini kemudian nanti kan orang lihat oh ternyata ini higienis gitu kan. Wah, jadi bukan asal-asalan begitu kan. Jadi orang akhirnya apa? Oh, saya yakin nih produknya bagus gitu kan, sehat, tertarik akhirnya. Nah, itu kan. Atau ada juga contoh jika menjual makanan tunjukkan proses memasak atau packing pesanan. Nah, dengan musik yang ya ya keren lah gitu kan. Nah, nanti formatnya bisa di Reels atau Story. Nah, gunakan juga hashtag gitu kan ya. Hashtag misalkan hashtag di balik layar atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tips atau edukasi terkait produk. Nah, berikan tips singkat relevan dengan produk. Kemudian contohnya, jika menjual pakaian bagikan tips ya, 3 tips mix dan match ya outfit dengan produk kami. Nah, nanti formatnya bisa carousel dengan visual yang menarik atau reels ya. Nah, kemudian bisa tambahkan teks seperti ini, swipe untuk tips selengkapnya, begitu kan? Nah, ini keren. Nah, kemudian saya juga coba nih, carikan 3 ide konten untuk jualan di Instagram, dapat berupa gambar, video ya. Kalau tadi kan di sini tidak disebutkan ya, cuman di sininya tidak disebutkan lebih spesifik gitu kan ya. Nah, di sini dapat berupa gambar atau video. Nah, bahkan di sini ada nih. 3 ide konten jualan di Instagram yang berupa gambar atau video. Ya, kalau video itu bisa unboxing. Nah, gitu kan. Ini unboxing ya. Ya, saya tidak perlu jelaskan lagi kan. Ya, kemudian, nah di sini mungkin gunakan musik yang sedang trending ya di Instagram Reels. Nah, bahkan di sini ada tambahkan ya seperti bungkus yang rapi, ucapan terima kasih atau bonus kecil untuk pembeli. Nah, kemudian captionnya lihat pengalaman unboxing seru. Nah, yuk dapatkan produkmu sekarang. Nah, ini kan berarti uh, call to action begitu kan, ajakan. Nah, kemudian di sini inspirasi gaya hidup. Bentuknya bisa foto atau karosel. Jadi karosel ini uh, foto tapi banyak begitu kan ini. Nah, tampilkan produk dan dalam situasi sehari-hari yang relatable, ya itu yang nyambung lah gitu kan, yang menyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, jika kamu menjual kopi kemasan, maka buat foto produk di meja kerja dengan suasana yang cozy, ya, atau di taman saat piknik. Tambahkan teks kecil di gambar. Bersama secangkir kopi, harimu lebih produktif. Nah, ini kan. Kemudian ya formatnya ya format carousel, gambar produknya di close up, kemudian sisanya adalah lifestyle, foto. Oke ya, ini keren ya. Ternyata kita bisa nanya sama AI gitu kan, dikasih tahu ternyata ya. Misalkan ada before after tadi sudah ya, sudah dibahas ini kan. Nah, tapi mungkin ini juga contoh ya tampilkan video transformasi yang cepat dan menarik. Contoh jika menjual dekorasi rumah, tunjukkan ruangan sebelum dan sesudah menggunakan produkmu. Nah, transisinya nih ada transisinya, dramatis ya atau lucu akan menarik lebih banyak perhatian ya. Boleh gitu kan? Pakai ini. Nah, captionnya mau rumah lebih estetik. Nah, simak transformasi berikut. Misalkan ini ya, ini contoh ya. Jadi intinya untuk mencari ide itu kita boleh dibantu dengan AI atau juga boleh nyontek ya dengan yang sudah sukses begitu. Oke, baik ya. Kalau tidak ada yang didiskusikan, kita akan tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini.
Ya, silakan di open kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Jangan lupa presensinya diisi di ruangmu ya. Oke ya, jangan lupa. Berarti Anda hari ini bisa mengisi presensi untuk pertemuan ke berapa? Ke-6 dan pertemuan ke-14. Oke ya, jadi hari ini Anda mengisi pertemuan ke-6 dan 14. Oke, baik kalau gitu saya akan hitung sampai 3. Hitungan ketiga silakan lihat kamera ya dan tahan ya. Oke, oke 1, 2, 3 tahan. Kemudian sekali lagi ya. Wah, saya belum ketemu nih. Ini sudah, ini belum. Yang mana nih hari ini? Bentar. Yang Rehan ya? Nomor 1 Rehan bukan? Yang hari ini. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau gitu sekali lagi ya. Silakan lihat kamera. 1, 2, 3. Atau ganti gaya silakan. Tahan. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Halo, ada yang ditanyakan? Nah, Bapak izin Cukup, Mas. bertanya, nah, Udah. silakan. berarti untuk fix waktu penguploadannya itu gimana ya, Pak? Gimana apanya? Untuk waktunya maksimalnya tuh. Oh, jangan nunggu maksimal. Lebih cepat, lebih baik. Begitu kan? Nah, jadi nanti sebelum UAS itu semuanya sudah selesai. Begitu kan? Itu kan? Nanti saya akan minta ya. Akan minta sebelum UAS. Jadi kita tidak ada maksimal. Pokoknya Anda lebih cepat, lebih bagus. Gitu. Oke. Aman? Baik, Pak. Ya. Semangat Mas Fahri. Oke, semua. Oke, silakan. Ada lagi. Biar biar ini ya, biar apa namanya kita satu frekuensi. Mas Repan, mau nanya ke Mas Repan? Ayo Repan mana? Mas Repan, eh, cukup Pak, paham Pak. Paham? Cukup? Paham Pak, Alhamdulillah Pak. Pak, pada Mantap, itu Pak. ya Allah. Masya Allah, Mas Repan. Baik kalau gitu, kalau tidak ada lagi, kita akan cukupkan. Halo, halo. Pak. Oke. Sepertinya cukup Pak, udah pada ngerti Pak. Oh, keren ya. Iya nanti jangan Keren, Pak. udah pada ngerti nanti pada ini gitu kan di belakang mungkin malu-malu ya japri ke saya gitu kan. Mending kalau langsung dibales gitu kan. Pas udah gitu kan saya nggak apa namanya nggak selalu pegang HP gitu kan itu. Ya Kadang kadang kepikirannya tuh nanti, Pak. kenapa? Kadang kepikiran buat nanyanya tuh nanti pas udah beres. Nah, pas bingung ya, pas lagi bikin Iya. tugas gitu kan. Wah ini bingung ya tugasnya Betul. apa begitu kan. Pak, berarti Oke, ini gak apa-apa Pak. Kalau udah buat langsung diupload gitu. Nggak nunggu pertemuan 15 dulu nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Nah tapi Misalkan tentunya upload lebih awal gitu. Kan soalnya pre-ordernya itu terakhir itu tanggal 27 gitu. iya nggak apa-apa ya, Nggak nggak apa-apa ya? apa-apa. Oke, yes. Oke. Nah pokoknya nanti sesi terakhir itu upload ya gitu kan. Oke, Ya, siap. baik. Kalau gitu ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas kita, baik tugas-tugas rutin harian kita maupun tugas yang berkaitan dengan perkuliahan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Bermimpi bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kamu percaya. Ada dua tipe orang di dunia ini. Mereka yang mempunyai mimpi besar dan mereka yang bangun untuk mewujudkan mimpinya. Mana di antara dua ini ya? Silakan Anda pilih sendiri. Oke, kalau gitu saya ucapkan selamat malam semuanya. Salam sukses untuk semuanya. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lipat.